akan menjelaskan tentang materi statistika. Yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menatah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Di sisi lain juga, statistika merupakan sebuah ilmiah digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan dan mempresentasikan data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan statistika. Kemudian data sebuah masalah bisa diolah, diinterpretasikan, dan digunakan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya adalah pengertian statistik. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Ini bisa disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Selanjutnya kita melihat dari perkembangan statistika ini. Pertama adalah zaman Mesir dan Cina. Statistika digunakan untuk menentukan besar pajak. Kemudian pada zaman gereja, statistika digunakan untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistika. Kemudian Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis ISLM. Pada tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Kemudian kita melihat contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Yang pertama adalah kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji, perekonomian Indonesia yang tidak efisien, penggalakan investasi di Indonesia. Setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Nah, dengan adanya statistika kita bisa mengetahui bagaimana yang seharusnya pada sektor mana itu terjadi, yang tidak efisien itu. Penggalakan investasi Indonesia, kita melihat sektor mana yang harus dipilih. Pada produsen memberikan garansi tas yang barangnya. Dengan adanya statistika kita bisa melihat berapa produksi yang barang yang akan ditingkatkan. Kemudian kita melihat pengguna statistika. Yang pertama adalah pada bidang manajemen. Ini digunakan untuk penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Sebagai penentuan jumlah, persediaan barang dalam proses maupun barang jadi. Kemudian untuk mengevaluasi produktivitas karyawan, untuk evaluasi kinerja perusahaan. Pengguna selanjutnya adalah akuntansi, digunakan sebagai penentuan standar audit barang dan jasa, sebagai penentuan depresiasi barang dan jasa. Kemudian analisis rasio keuangan perusahaan. Pengguna statistika selanjutnya adalah pemasaran, digunakan sebagai penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Kemudian ramalan penjualan, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Pengguna statistika selanjutnya adalah keuangan, digunakan sebagai potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana, sebagai tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha, analisis risiko setiap usaha. Pengguna statistika selanjutnya adalah ekonomi pembangunan, digunakan sebagai analisis pembangunan ekonomi, inflasi, dan suku bunga, kemudian pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selanjutnya indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Pengguna statistika selanjutnya ada agribisnis, digunakan sebagai analisis produksi tanaman, ternak ikan, dan kehutanan, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Manajemen produksi agribisnis, analisis ekspor impor produk pertanian. Kemudian kita membahas jenis-jenis statistika. Yang pertama adalah deskriptif, yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data suatu bungkus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Dilihat dari penyajian data terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah grafis, di mana di situ ada histogram, P-chart, polygon, ogive, dan diagram batang daun. Kemudian ada numerik. Dalam numerik itu ada central tendency, dispersion atau pencacaran,
ada fractal skewness dan pengukuran keruncingan. Berikutnya regresi dan row-ergolasi. Regresi berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas yang terhadap variabel terikat. Tak hanya itu, analisis regresi juga digunakan untuk memprediksi ketergantungan sebuah variabel dengan menggunakan variabel bebas. Kemudian kita melihat korelasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui adanya atau tidaknya hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Metode tersebut ditemukan pengaruh, maka perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan adanya perubahan juga pada variabel Y. Berikutnya regresi dan row-ergolasi. Regresi berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas yang terhadap variabel terikat. Tak hanya itu, analisis regresi juga digunakan untuk memprediksi ketergantungan sebuah variabel dengan menggunakan variabel bebas. Kemudian kita melihat korelasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui adanya atau tidaknya hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Metode tersebut ditemukan pengaruh, maka perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan adanya perubahan juga pada variabel Y. Selanjutnya materi statistika deskriptif adalah ukuran pemusatan, yaitu ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian ada ukuran penyebaran, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita mempelajari materi jangkauan, simpangan, dan ragam. Materi deskripsi selanjutnya adalah angka indeks yang berguna untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Kemudian ada deret berkala dan peramalan sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaatnya dalam mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi yang mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, dan keuangan. Jenis statistika yang kedua adalah edukatif, metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Kemudian kita membahas materi yang pertama adalah probabilitas dan teori keputusan. Probabilitas adalah suatu kenaikan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Kemudian teori keputusan itu satu set metode kuantitatif untuk mencapai keputusan yang optimal. Masalah keputusan yang dapat dipecahkan harus mampu dirumuskan secara ketat dalam hal kondisi awal dan pilihan atau tindakan dengan konsekuensinya. Materi selanjutnya adalah metode sampling, yaitu metode yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi sebuah penelitian yang baik itu haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Selanjutnya adalah teori pendugaan. Suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Dengan penduga dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi yang tidak diketahui berada di sekitar sampel. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis, yaitu metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Berikutnya regresi dan row-ergolasi. Regresi berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas yang terhadap variabel terikat. Tak hanya itu, analisis regresi juga digunakan untuk memprediksi ketergantungan sebuah variabel dengan menggunakan variabel bebas. Kemudian kita melihat korelasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui adanya atau tidaknya hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Metode tersebut ditemukan pengaruh, maka perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan adanya perubahan juga pada variabel Y.
Selanjutnya adalah statistika non-parametrik, yaitu statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga distribusi probabilitas yang terparameterkan. Statistika non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang tidak ditentukan tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Selanjutnya adalah kita membahas jenis-jenis data. Pertama, data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk variabel bukan dalam bentuk angka. Contohnya jenis kelamin, warna kesayangan, dan asal suku. Jenis kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dibagi menjadi dua, yaitu ada diskrit, adalah data yang angka-angkanya memiliki kemungkinan nilai terbatas dan antara satu dengan angka yang lain jelas terpisah. Contoh diskrit adalah jumlah mobil, jumlah staf, dan TV. Jenis kedua adalah data kontinu, data yang angka-angkanya memiliki kemungkinan nilai tidak terbatas dalam kisaran tertentu. Contohnya berat badan, jarak kota, dan luas rumah. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.